Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para tenaga honorer atau non ASN ya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Bapak Ibu para honorer semuanya, ada informasi yang menggembirakan dari Kemenpan RB ya. Di akhir-akhir masa jabatan Presiden Jokowi ya, yang akan diserahkan kepada presiden terbaru ya, Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober ya 2024 ini. Nah, tentunya harapan besar ya untuk Bapak Ibu semuanya akan diangkatnya menjadi P3K. Tentu saja ini adalah harapan kita semuanya agar tuntas ya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi tenaga ASN. Karena di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa yang bekerja di pemerintahan itu adalah ASN ya, tenaga ASN yang terdiri dari P3K maupun PNS. Nah, pada undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa penataan tenaga honorer ini adalah pada paling akhir pada Desember 2024. Nah, Bapak Ibu para honorer semuanya, salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan memberikan informasi-informasi yang menggembirakan ya. Di antaranya informasi ini ya adalah tentang 3 honorer kategori ini dipastikan lolos P3K 2024 walau tak lulus seleksi ASN. Asalkan, nah seperti apa? Bapak Ibu para tenaga honorer, sebelum menyimak video ini hingga selesai, silahkan sudi untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya ya, dan share video ini. Mari kita simak selengkapnya. 3 kategori honorer ini ya dipastikan lolos P3K 2024 walau tak lolos seleksi ASN. Asalkan apa ya? Mari kita simak bersama. Dari lengkongayobandung.com, kesejahteraan kalangan honorer kian di depan mata. Pemerintah resmi membuka seleksi P3K 2024 per 1 Oktober lalu. Pemerintah juga telah menentukan 3 kelompok utama pelamar yang mendapatkan prioritas dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK ya tahun 2024. Pendaftaran seleksi ini masih terbuka hingga 20 Oktober ya. Dan penetapan prioritas tersebut bertujuan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor penting. Lantas apa saja 3 kategori pelamar yang menjadi prioritas? Mari kita simak penjelasannya. Berdasarkan pengumuman melalui surat PLT Kepala BKN nomor 6610-B strip KS.01/SD-K-2024. Berdasarkan pengumuman melalui surat PLT Kepala BKN nomor 6610-B strip KS.01/SD-K-2024, pelamar yang masuk dalam kategori prioritas ini memiliki peluang lebih besar untuk lolos seleksi. Nah, 3 kategori siapa saja yang peluangnya besar ya untuk bisa lolos dalam seleksi. Pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, yaitu tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. 2. Non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang ketiga, pegawai non-ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah setidaknya selama 2 tahun terakhir tanpa terputus.
Prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini untuk guru. Untuk seleksi P3K di jabatan fungsional guru di pemerintahan daerah, keputusan Menpan RB nomor 348 tahun 2024 menetapkan beberapa kategori pelamar prioritas dengan urutan sebagai berikut. Nah, ini khusus guru ya. 1. Pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas seleksi P3K jabatan fungsional guru 2021 tetapi belum lolos di periode sebelumnya. 2. Guru ex-THK 2 yakni guru yang pernah terdaftar dalam kategori tenaga honorer K2. 3. Guru non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Maaf ya. 4. Guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik, serta telah aktif mengajar selama minimal 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. 5. Lulusan pendidikan profesi guru PPG yang telah terdaftar dalam database lulusan PPG Kemendikbudristek. Prioritas seleksi P3K untuk jabatan fungsional bidan. Skema prioritas untuk jabatan fungsional bidan diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 349 tahun 2024 dengan kategori pelamar prioritas sebagai berikut. 1. Pelamar lulusan D4 Bidan pendidik yang lulus seleksi P3K 2023. 2. Ex-THK 2. 3. Pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. 4. Pegawai non-ASN yang telah bekerja aktif di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun terakhir. Deputi Bidang Sistem Informatika Informasi Kepegawaian BKN Suharman menyatakan bahwa banyak formasi yang dibuka di berbagai dinas. Menurut dia, jika para honorer tidak membatasi diri hanya terfokus pada formasi dinas di dinas yang atau SKPD tempat bekerja bertugas, maka peluang honorer untuk mendapatkan formasi yang cocok akan lebih besar. Suharman juga menegaskan bahwa pentingnya agar honorer tak terpaku pada formasi di dinas asal mereka saja. Karena itu dia menyarankan agar tenaga honorer memeriksa formasi di dinas yang lain. Dia menghimbau honorer harusnya tak ragu untuk mendaftar seleksi P3K 2024 jika ingin memanfaatkan kesempatan terakhir ini. Karena apabila honorer tak terdaftar formasi tersedia, maka mereka akan kehilangan kesempatan. Bagi honorer yang telah memenuhi syarat tapi tak mendaftar P3K 2024, maka akan ada konsekuensi yang diterima berupa pemutusan hubungan kerja PHK per Januari 2025. Nah, ini ya harus diperhatikan oleh para Bapak Ibu tenaga honorer agar memanfaatkan kesempatan untuk mendaftar terakhir ya di tahun 2024 ini, karena sudah tidak ada lagi seleksi ya, sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk tahun 2025 bisa saja kalau Bapak Ibu tidak mengikuti tahun ini akan terkena pemutusan hubungan kerja ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini sehingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan dukungan ya channel Up to Date Mas Guru dengan cara subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.